CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa ia masih ingin melihat Jeliteng menghadapi ketiga orang itu untuk selanjutnya. Sementara itu, Jeliteng pun telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan selanjutnya. Ia sadar bahwa untuk selanjutnya ia akan berhadapan dengan ketiga orang gegeduk itu bersama-sama. Ternyata pula bahwa sejenak kemudian ketiga orang itu telah bersiap. Gegeduk yang berwajah tampan yang baru saja terbanting jatuh itu telah berusaha memperbaiki keadaannya. Namun dengan demikian dia sadar bahwa yang dapat dilakukan itu bukannya satu kemenangan. Ternyata ia hanya dapat mengejutkan orang yang tidak dikenalnya itu. Tetapi selanjutnya ia tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Tetapi bertiga, maka ia mempunyai pertimbangan lain. Bagaimanapun juga, mereka bertiga adalah orang-orang yang ditakuti, bukan saja di padukuhannya, tetapi sampai ke padukuhan sekitarnya. Tidak lebih dari 6 orang yang mempunyai nama dan kedudukan seperti mereka. Jika 3 di antaranya telah bersedia bekerja sama, maka mereka tentu akan merupakan kekuatan yang luar biasa. Orang ini memang luar biasa, ketiga gegeduk itu mengakui di dalam hati. Tetapi mereka pun menganggap diri mereka luar biasa pula, apalagi bertiga bersama-sama. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu telah melangkah maju mendekati Jeliteng dari arah yang berbeda. Mereka telah bersiap untuk menyerang dan kemudian menghancurkannya. Terhadap tetangga sendiri, mereka tidak memaafkan setiap orang dianggapnya salah, apalagi terhadap orang lain. Maka mereka tidak akan mengenal belas kasihan. Orang berwajah tampan itu tidak lagi nampak tersenyum-senyum. Wajahnya yang tampan itu bagaikan disaput oleh warna merah, sehingga sesaat kemudian maka ia pun mulai bergeser ketika lawannya telah bersiap untuk menyerang. Sementara ia masih mendengar orang berwajah tampan itu menggeram. "Kau memang tidak tahu diri. Kau merasa bahwa yang kau lakukan itu dapat menakuti aku. Justru yang kau lakukan itu telah mendesakmu ke dalam keadaan yang paling gawat." Jeliteng yang memang sudah marah tidak menunggu lebih lama lagi. Sebelum orang itu selesai berbicara, maka ia pun telah meloncat menyerang dengan kecepatan yang tidak kasat mata. Serangan itu demikian tiba-tiba, sehingga orang yang berwajah tampan itu tidak menduga. Jika semula ia berhasil mengejutkan Jeliteng, namun ternyata kemudian bahwa ia pun telah terkejut sekali mendapatkan serangan itu demikian cepat dan derasnya, sehingga orang berwajah tampan itu tidak mendapat kesempatan untuk mengelakkan diri. Karena itu, maka ia pun telah berusaha menangkis serangan-serangan Jeliteng yang mengarah ke dadanya. Namun ternyata sekali lagi bahwa kekuatan Jeliteng tidak dapat diimbanginya. Dengan derasnya Jeliteng telah menyerangnya pula, tidak dengan senjatanya, tetapi dengan kakinya. Ia yang terjadi sekali lagi telah melemparkannya beberapa langkah surut. Dan bahkan kemudian
orang berwajah tampan itu sekali lagi kehilangan keseimbangannya dan jatuh terlentang. Tetapi Jeliteng tidak sempat memburunya. Kedua orang lawannya yang lain pun telah menyerangnya pula hampir bersamaan. Dengan loncatan pendek, Jeliteng dapat melepaskan diri dari garis serangan keduanya. Ia masih mampu mengambil jarak, dan dengan tangkasnya ia telah membalas serangan itu dengan serangan mendatar mengarah ke lambung orang yang bertubuh agak pendek. Tetapi gegeduk yang bertubuh pendek itu sempat menggeliat, sehingga serangan Jeliteng tidak mengenai sasaran. Sementara Singkir yang sudah sempat beristirahat itu telah menyerangnya pula dengan sepenuh kemampuannya. Orang itu belum bersiap sepenuhnya. Karena itu, ketika serangan itu datang menghantam lambung, ia terpaksa sekali lagi tidak sempat untuk melindungi lambungnya. Tetapi kekuatan kaki Jeliteng sekali lagi telah mendorongnya. Justru semakin keras, sehingga orang itu terpental beberapa langkah dan langsung terbanting jatuh di tanah. Sambil menyeringai menahan sakit, orang itu mengumpat sejadi-jadinya. Sementara kedua orang lawannya yang lain telah menyerang Jeliteng hampir bersamaan. Meskipun anak muda itu masih sempat menghindarinya. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Orang berwajah tampan itu benar-benar telah dibakar oleh kemarahan. Serangan-serangan Jeliteng berikutnya seolah-olah selalu memburunya. Namun demikian, kedua orang kawannya yang lain pun telah menjadi sasarannya pula. Dalam pada itu, orang yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar. Kawan Cempaka yang melibat Jeliteng marah itu pun masih sempat memperhatikan betapa Jeliteng masih berusaha menghindari pembunuhan. Pedang tipisnya seolah-olah tidak dipergunakan sepenuhnya, selain untuk menangkis dan melindungi dirinya dari senjata lawan-lawannya. Sementara itu, ia lebih banyak mempergunakan kakinya untuk menghantam lawan-lawannya, terutama yang berwajah tampan itu. Jeliteng pun kemudian meloncat mundur. Ketiga orang lawannya memegang senjata yang berbeda-beda. Singkir yang bersenjata tombak berdiri dengan tegang, memandang kawannya yang menggenggam keris yang besar dan panjang. Ia sudah sering melihat orang berwajah tampan itu membawa kerisnya ke sana kemari dengan penuh kebanggaan. Ia pun pernah melihat senjata itu dipergunakan. Tetapi kini ia harus bertempur bersama orang berwajah tampan itu. Sementara gegeduk yang bertubuh pendek itu menggenggam golok yang besar dan berat. Kata-kata Jeliteng itu benar-benar mendebarkan jantung. Meskipun demikian, ketiga orang itu tidak mengurungkan niatnya. Mereka mendesak maju dan bersiaga sepenuhnya. Kawan Cempaka yang berdiri beberapa langkah dari arena itu mengerutkan keningnya, tetapi ia masih belum berbuat sesuatu, karena ia sudah pernah melihat Jeliteng bertempur. Sebenarnya bertempur. Sejenak kemudian, orang bersenjata keris itu telah meloncat menyerang dengan garangnya. Kerisnya yang besar dan panjang itu menebas langsung mengarah ke kening. Jeliteng yang masih saja tersinggung karena serangan-serangan pertama orang itu yang berhasil menjatuhkannya, dengan sengaja tidak menghindar. Ia ingin membenturkan pedang tipisnya dengan keris yang agaknya juga sebilah keris pusaka yang mempunyai nilai tinggi. Sejenak kemudian telah terjadi benturan yang keras antara pedang tipis Jeliteng dengan keris yang besar dan panjang itu. Demikian kerasnya sehingga bunga-bunga api berloncatan di udara, menebar seperti kunang-kunang kecil yang berterbangan. Namun dalam pada itu, sekali lagi orang berwajah tampan itu terkejut. Benturan itu benar-benar telah menggetarkan jantungnya. Tangannya yang menggenggam keris itu menjadi pedih. Hampir saja kerisnya telah terlepas dari tangannya. Dalam kesulitan itu,
orang berwajah tampan itu pun tidak dapat berbuat lain kecuali meloncat surut. Dalam pada itu, ketika Jeliteng ingin memburunya, maka kedua orang lawannya yang lain pun telah meloncat menyerangnya hampir bersamaan. Jeliteng masih sempat mengelak, bahkan kemudian ia tidak ragu-ragu mempergunakan senjatanya. Setelah ketiga orang lawannya menyerang, namun ternyata Jeliteng benar-benar mampu bergerak seperti seekor burung sikatan. Ia masih selalu dapat menyusup di antara senjata lawannya. Bahkan sekali-kali ia dengan sengaja membenturkan senjatanya untuk mengguncang hati lawannya, karena tangan mereka tentu akan terasa menjadi sakit. Betapapun juga Jeliteng berusaha untuk menguasai kemarahannya yang membakar jantung. Namun melawan tiga senjata, Jeliteng tidak dapat terlalu banyak menahan geraknya. Meskipun dalam kemarahan yang memuncak, Jeliteng masih sadar bahwa membunuh bukanlah tujuannya. Namun ia pun tidak mau mati di hadapan para gegeduk yang tidak tahu adat itu. Bahkan seandainya ia tidak mampu mengatasi lawannya, maka orang yang dengan lemahnya bersandar dinding batu itu pun akan dicekik sampai mati pula oleh gegeduk-gegeduk itu. Karena itu, ketika ketiga orang lawannya bertempur semakin garang, maka Jeliteng pun harus mengimbanginya. Ia tidak mau berkisar menghindar, menangkis, dan menyerang dengan hati-hati. Karena dengan demikian, maka semakin lama ia justru merasa semakin terdesak. Namun dalam pada itu, lawannya merasa benar-benar menguasai orang yang tidak mereka kenal itu. Keraguan-raguan Jeliteng mempergunakan senjatanya membuat lawannya semakin berbesar hati. Masalahnya adalah masalah seorang perempuan, berkata Jeliteng di dalam hatinya. Jika kemudian timbul kematian, apakah hal itu sudah seimbang? Apakah justru dengan demikian sebuah nyawa akan menjadi sangat tidak berharga? Jeliteng dapat menghargai kesetiaan cinta laki-laki terhadap seorang perempuan dan sebaliknya, yang bersedia mengorbankan nyawanya, tetapi tidak untuk seorang perempuan yang berdiri bertolak pinggang dengan wajah iblis itu. Dengan demikian, maka kemarahan Jeliteng sebagian telah tertumpah kepada perempuan itu pula. Meskipun perempuan itu tidak ikut bertempur mengeroyoknya, tetapi ia justru merupakan sumber dari peristiwa yang keras, kasar, dan liar itu. Sejenak Jeliteng masih sekedar bertahan sambil membuat pertimbangan-pertimbangan yang paling baik menurut sikap dan pendiriannya. Namun dalam pada itu, ketiga lawannya menyangka bahwa Jeliteng benar-benar tidak mampu lagi berbuat sesuatu selain bertahan. Dengan demikian, maka orang berwajah tampan itu pun berkata sambil tertawa, "Nah, sekarang kau mulai menyesal bahwa kau sudah mencampuri persoalan yang timbul di padukuhan ini. Karena itu, maka pergunakan saat-saat terakhir ini untuk memandang terangnya hari dan hijaunya dedaunan." Kata-kata itu hampir tidak dapat diselesaikan. Jeliteng tiba-tiba saja dengan garang menyerangnya. Demikian cepatnya sehingga orang berwajah tampan itu tidak sempat menghindar, tetapi ia sempat menangkis dengan senjatanya. Tetapi benturan yang terjadi dengan tiba-tiba itu telah membuat orang berwajah tampan itu terkejut. Sejenak ia kehilangan akal ketika terasa tangannya bergetar
dan senjatanya tiba-tiba saja telah terlepas dari tangannya. Untunglah bahwa kedua kawannya sempat menolongnya. Keduanya telah menyerang Jeliteng dari dua arah, sehingga Jeliteng harus menghindar sambil menangkis kedua serangan itu. Orang berwajah tampan itu sempat mengambil senjatanya, namun pada saat itu Jeliteng telah menyerang kedua lawannya berturut-turut. Demikian cepatnya sehingga keduanya berloncatan menghindar. Pada saat itulah Jeliteng yang marah itu telah menentukan sikap. Kemarahannya yang sebagian tertuju kepada perempuan itu telah mendorongnya berbuat sesuatu. Selagi ketiga lawannya berloncatan menghindari serangannya, maka tiba-tiba saja Jeliteng pun meloncat pula. Tidak memburu keduanya, tetapi ia telah meloncat ke arah perempuan yang berdiri bertolak pinggang. Demikian cepatnya sehingga tidak seorang pun mampu mencegahnya. Jeliteng yang menganggap perempuan itu sebagai sumber bencana dan yang hampir saja membunuh suaminya, tiba-tiba saja telah menangkap perempuan itu. Dengan sekali renggut, rambut perempuan itu terurai. Tidak ada waktu untuk berbuat sesuatu. Yang terjadi kemudian telah mencengkram ketegangan setiap orang yang menyaksikan. Sekejap kemudian perempuan itu telah memekik tinggi. Sejenak kemudian ia pun telah terduduk dengan lemahnya. Sementara di tangan Jeliteng Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.